Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Elia Miron dengan Uni Riva membahas tentang nubuat perjanjian lama atau nubuat para nabi terhadap Yesus Kristus. Dan saudaraku dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Elia Miron sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa kalau Uni Riva benar-benar mau mencari dan mau menemukan kebenaran Alkitab tentang Yesus Kristus, maka dari penjelasan Elia Miron dia boleh mengerti bahwa Yesuslah yang dinubuatkan oleh para nabi dan Yesus menggenapi penubuatan itu, dan Yesus benar adalah Allah Sang Firman yang datang ke dunia ini menjadi manusia atau mengambil rupa manusia untuk menyelesaikan belenggu dosa yang mengikat umat pilihan Tuhan dan mendamaikan umat pilihan Tuhan dengan Allah. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video yang berikut dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini adalah menunjukkan bagaimana sikapnya Bani Israel yang memang layak untuk diberikan nabi terus. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang tegar tengkuk. Apa kata Musa? Selagi aku hidup saja, kalian sudah berlaku tegar tengkuk. Apalagi setelah aku mati. Wajar orang-orang fasik seperti ini diutus nabi sebagai bentuk kasih Tuhan. Nah, ternyata Tuhan tidak rasis, guys. Tuhannya Bani Israel dalam Bamidbar Rabah, ya, kayak saya tunjukkan datanya, menurut pemahaman orang-orang Yahudi, juga mengutus nabi untuk bangsa lain. Ntar Bamidbar Rabah 20 ayat 1, teman-teman, ya, saya tunjukkan bahwa Tuhan Bani Israel ini bukan Tuhan yang rasis, hanya memberikan keselamatan kepada Bani Israel saja. Mari kita lihat Bamidbar Rabah chapter 20 nomor 1, teman-teman. Bahasa Inggrisnya, teman-teman, ya. Nih. And Balak son of Zippor saw the Torah says dalam Deuteronomy 32, the rock perfect his work, for all of his ways are justice. Hasem did not given the non-Jews an opening to say in the future, you have distanced us. What did Hasem do? Just like he set up king and and prophet for the Jews. Begitu juga ya, ketika Tuhannya Bani Israel memberikan raja, nabi atau orang-orang inilah ya kepada orang Jews, he set this up for the non-Jews. Dia juga memberikan hal yang sama kepada non-Jews. He set up Solomon is a king, He set up Solomon as a king over the Jews and the entire earth. Ya, maksudnya di sini saya ambil poin di sini bahwa orang Yahudi sendiri mempercayai Hashem itu tidak rasis, tidak hanya memberikan keselamatan. Nabi-nabi tidak diutus hanya untuk orang Bani Israel, bahkan mengirim juga nabi-nabi dari bangsa lain untuk bangsa lain juga. Itu poin saya, ya. Nah, kemudian itulah saya tunjukkan Bileam itu juga nabi dari non Israel. Nah, saya bawa raja-raja tadi bukti bahwa apakah benar Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang rasis, hanya memberikan keselamatan kepada keturunan Abraham, tapi kemudian menyelamatkan Bani Edom, orang tidak berkulub, di 1 abad kemudian, abad pertama kemudian. Di abad-abad sebelum Yesus lahir, Tuhan hanya menyelamatkan Bani Israel. Tiba-tiba di abad pertama, orang yang tidak berkulub, orang yang tidak mengenal Torah diselamatkan Tuhan. Artinya ada perbedaan doktrin, ya, yang kontradiksi penjelasan Elia. Ketika Elia mengatakan bahwa keselamatan itu hanya untuk Bani Israel atau datang dari Bani Israel, tapi tiba-tiba kita lihat, apakah ada nabi dari Kirene? Ada, coba lihat dalam Kisah Para Rasul bahwa ada nabi dari Kirene yang bukan Bani Israel. Ini kita lihat, ya. Saulus, kemudian waktu habis. Sorry. Masih ada. Uni yang kita cintai ini. Masih ada 2,51. Aku udah win. Udah habis. Nanti setelah aku ini kita udah 2 putaran. 2 putaran lagi baru closing. Oke, ya. Bentar ya. Ini lanjut aja. Oh ya, oke. Ini Elia, ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ya, kita tanggapi dengan baik, ya. Yang pertama, tadi Uni mengatakan bahwa keturunan Ismail juga mendapat janji dari Kejadian 17 ayat 7. Kita baca, ya. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Betul, menjadi Allah keturunanmu, tapi janji itu melalui keturunan yang mana? Yaitu dijawab di dalam Kejadian 17 ayat 21. Perjanjianku dengan Ishak, bukan dengan Ismail.
Ya, itu sudah jelas dijawab oleh Tuhan. Jadi mau ini dimaknai keturunan siapa lagi, itu sudah Tuhan sendiri yang menjawab di dalam Torah, di dalam Kejadian 17 ayat 21. Tapi mengenai Ismail, dia memberkati, betul, dia memberkati Ismail, tetapi dia tidak memberikan janji itu kepada Ismail. Dia mengikat perjanjiannya dengan Ishak. Jadi kalau Uni mengatakan Ismail juga mendapat bagian, tentu Tuhan sendiri yang membantah itu dengan pengandaiannya. Kemudian yang kedua, Uni mengatakan bahwa karena bangsa Israel ini tegar tengkuk, kemudian ini yang membuat seolah-olah ada peluang bahwa janji itu diberikan kepada bangsa lain. Kita coba lihat di dalam Hosea. Di dalam Hosea dikatakan begini, keluarga Hosea gambaran Israel yang tidak setia. Rusaknya keluarga Hosea itu tidak membuat Allah mengutus nabi lain daripada Hosea. Bahkan di dalam Hosea 1 sendiri pada konteksnya sama, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu mengatakan di dalam Hosea 1 ayat 10 dengan perikop janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Di tempat mana dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di situ akan dikatakan kepada mereka, anak dari Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama dan mengangkat satu pemimpin bagi mereka. Mereka akan menduduki negeri ini, sungguh betapa besar bagi Israel. Jadi meskipun Hosea memberontak, Tuhan tidak menyediakan nabi lain. Malah dia memberikan janji keselamatan bagi bangsa itu dengan pengharapan apa? Pertobatan. Jadi kalau Uni mengatakan karena orang Israel itu begitu tegar tengkuk, kemudian seolah-olah memberi peluang adanya nabi di luar bangsa Israel yang harus diutus untuk memperbaiki itu tidak pernah relevan di dalam kitab suci. Bahkan di dalam Hosea, rusaknya moral bangsa Israel di zaman Hosea, itu Tuhan tidak mengutus nabi lain. Dia tetap mempertahankan itu, malah memberi janji keselamatan yang menjadi tanda bahwa Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu setia. Ini sekaligus membantah argumentasi Uniriva yang mengatakan seakan-akan Tuhannya Israel itu rasis. Padahal di dalam apa tadi dikatakan itu Bat Midbar Rabah, Tuhan itu menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Pertanyaan saya, kalau memang Uni konsisten bahwa di Bat Midbar Rabah itu orang diselamatkan, apakah orang yang tidak berlaku Taurat juga akan diselamatkan? Kalau Uni pergi ke bangsa Israel sekarang, apakah mereka menerapkan 613 Taurat kepada orang non-Israel? Mereka hanya menerapkan 7 hukum Nuh. Lalu di mana letak keselamatan di luar bangsa Israel kalau Uni menggunakan Bat Midbar Rabah tadi? Padahal Taurat yang menjadi dasar penyelamatan mereka tidak diberikan kepada mereka. Menurut Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Itu yang kontradiksi. Bagaimana mungkin orang diselamatkan di luar Taurat dalam keimanan Yahudi? Artinya bukan Bat Midbar Rabah itu yang salah, tapi Uni yang menafsirkannya terburu-buru. Bahkan tadi Uni sempat menyatakan bahwa ini menjadi indikasi bahwa ada nabi yang harus diberikan kepada bangsa Israel. Rusaknya moralitas bangsa Israel tidak membuat Tuhan mengutus nabi di luar dari bangsa mereka. Bahkan Tuhan sendiri itu memberikan janji tentang keselamatan kepada Yehuda. Israel sendiri yang rusak tidak dari luar, tetap dari dalam. Itulah konsistensi Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi meskipun tadi Yuni membawakan sumber tulisan-tulisan Rabi Yahudi dalam Bat Midbar Rabah tadi, itu tidak memungkinkan orang diselamatkan di luar bangsa Israel. Kenapa? Penyelamatan mereka itu didasarkan pada Torah, pengampunan dosa oleh pemercikan darah di atas Beth Hamikdash yang ada di dalam Tauratnya mereka. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa diampuni? Sedangkan hukum Taurat itu tidak dijatahkan pada mereka, karena Tuhan tidak berlaku begitu bagi bangsa lain. Jadi semua argumentasi itu saya kira tidak relevan, tapi apa yang Oni sampaikan tadi itu semakin menunjukkan dan mengukuhkan bahwa memang janji itu diberikan kepada Ishak dan Yakub, dan itu digenapi dalam Kristus. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Oke. Bentar. Tunggu sabar teman-teman. Oke, ini dia. Ini putaran keempat ya? Iya. Oke, teman-teman, ini sangat blunder juga ya saya katakan. Kenapa? Pertama, saya tadi mengajak Elia untuk membahas janji sunat itu, korelasinya dengan keselamatan.
Elia membawa Abraham di awal. Saya sebenarnya temanya kan transmisi kitab suci, tapi akhirnya kita menuju kepada wahyu dari Abraham. Abraham di situ dinyatakan bahwa janji itu adalah janji tentang sunat, di mana janji dua arah. Bahkan kalau tidak dilakukan akan dimusnahkan dari bangsa-bangsa. Ternyata poin penting saya adalah bantahan terhadap Elia bahwa janji itu ditunaikan bukan hanya untuk keturunan Abraham, karena orang yang dibeli Abraham pun ikut including di dalam itu. Itu poin saya yang tidak ditanggapi oleh Elia. Dan di mana di situ korelasinya dengan keselamatan yang Yesus akhirnya menjadi seorang penyelamat bagi Elia dan orang-orang Kristen lainnya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Nah, kalau kita lihat apakah tidak ada nabi di Bani Israel? Justru dalam kitab Perjanjian Baru ada nabi di luar Bani Israel itu. Di dalam kisah para rasul pasal ke-30 ya, ayat pertama, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon, disebut Niger, dan Lukius orang Kirene. Nah, dan Manahem diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Nah, di sini ada nabi setelah. Dan ini yang saya katakan, Hagar itu diusir bukan karena, ini saya katakan ya, ini mohon maaf, konsekuensi menjatuhkan Tuhan yang sangat rasis. Ketika Sarai melihat Hagar bermain dengan Ishak, Sarai tidak mau berbagi warisan dengan Ismail. Itu poin pentingnya juga, teman-teman harus baca dalam kitab Kejadian. Disitulah Sarai mengusir Hagar dengan Ismail karena Sarai tidak mau berbagi warisan. Dan Tuhan menurut iman Kristiani dan Yahudi membenarkan ketidakmauan Sarai berbagi warisan dengan Ismail. Sementara bilangan pasal 21, kalau tidak salah ayat 15 tentang hak kesulungan anak. Hak kesulungan anak dari istri yang tidak dicintai tidak boleh digantikan dengan istri yang tidak dicintai, dengan istri yang istri yang dicintai. Walaupun Ismail itu anak yang dari istri yang tidak dicintai, harusnya menurut Ulangan atau bilangan 21 ayat 15 yang diatur oleh kitab Torah tidak boleh digantikan dengan hak kesulungan ke Ishak. Tapi tiba-tiba coba lihat teman-teman, begitulah dalam iman Kristen dan Yahudi menukarnya bahwa yang mendapatkan hak kemudian adalah Ishak. Padahal dalam kitab mereka sendiri diatur hak kesulungan anak. Jadi intinya di sini adalah, kalau saya melihat, saya tidak menafikan Yahudi tidak menyukai Ismail, Kristen tidak menyukai Ismail, karena kitab Yahudi ini adalah kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada isinya yang lebih menguntungkan kepada mereka, itu hal wajar. Anehnya teman-teman Kristen mengatakan bahwa keselamatan datang dari Bani Israel, tetapi justru Yesus sendiri bukan Israel secara nasab. Yesus adalah anak seorang wanita Israel. Buktinya kalau wanita tidak bisa menjadi nasab, Yakub itu punya 13 anak. Kenapa yang disebut Bani Israel hanya 12 orang? Kenapa Dina tidak disebut sebagai Bani Israel? Karena dia perempuan. Tapi Yesus yang konon katanya mewarisi janji dari Tuhannya Elia, justru lahir tanpa bapak yang Yahudi. Tapi kalau kita lihat silsilahnya, dipaksakan silsilahnya dari bapak tirinya, yaitu Yusuf. Jadi doktrin Elia yang mengatakan bahwa keselamatan itu dari Bani Israel dan menyematkan Israel itu kepada Yesus, itu blunder sendiri dalam silsilahnya kitab Elia. Coba perhatikan, apa kaitannya Yesus dengan Israel? Kalau memang nasab itu bisa kepada seorang wanita, kenapa Dina tidak dikatakan Bani Israel? Kenapa 12 suku saja Bani Israel, sementara Yakub punya anak 13? Ya, itu juga pertanyaan saya. Nah, kita kembali ke tema transmisi kitab suci. Sebenarnya sudah jauh sangat melenceng dari transmisi kitab suci, bahkan tidak menyentuh bagaimana ring satu kita, Yesus ke Elia, Nabi Muhammad ke saya, mentransfer kitab suci itu tidak tersentuh. Justru kita lebih membahas perjanjian Tuhan dengan Abraham yang bahkan tidak diikuti oleh orang Kristen karena memang mereka tidak mendapatkan hak untuk mengikuti menurut Elia. Padahal di dalam iman Kristen, di dalam iman Yahudi, saya sudah tunjukkan sebagai bentuk keadilan Hashem juga menyelamatkan bangsa lain, bahkan mengutus nabi dari non-Israel seperti Bileam. Saya sudah kasih contoh, Bileam nabi non-Israel. Bangsa lain juga diutus menurut tradisi orang-orang Yahudi. Kalau Elia sebagai Kristen menolak itu, ya kan itu doktrin, asumsi teologinya Kristen. Nggak mungkin juga mereka sepakati semua yang dipahami oleh orang Yahudi. Masalahnya saya membawa literatur teman-teman ya, bahwa ketika Tuhan hanya menyelamatkan Bani Israel, ini konsekuensinya Tuhan itu rasis. Makanya di dalam Bamidbar 20 nomor 1 tadi, sebagai bentuk keadilan Hashem juga mengutus nabi untuk non-Yahudi. Itu menurut mereka, Yahudi mengakui seperti itu. Nah, begitu juga dengan nabi yang dari Kirene ini, juga ada di dalam kitabnya Perjanjian Baru sendiri, Kisah Para Rasul. Nah, jadi saya bingung dengan Elia ini. Standing point Elia mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari Bani Israel. Sementara Yesus itu tidak bisa dikatakan Bani Israel karena dia bukan anaknya Bani Israel.
Karena nasab itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Sementara silsilah dalam kitab PB itu justru dari bapak tirinya yang tidak ada kait-mengait dengan Yesus. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Oke, bentar ya. Saya minum dulu. Silakan. Oke. Aduh. Panas. Saya pengen kita tuh lebih fokus sih. Ini transmisi kitab suci nggak tersentuh loh, Dek. Proses perjalanan panjang kitab suci. Gini Uni. Atau Nanti part kalau selanjutnya aja. Iya, nanti kita buat kapan lagi Next janji ya. sama kita. Karena kita kan bahas gini, lisan dulu yang menimbulkan tulisan. Gitu toh, ya kan? Jadi janji. Oke. Saya paham. Oke. Jadi nanti kita sepakati bahwa ada perbedaan di antara kita tentang janji Tuhan, tetapi kalau tentang transmisi nanti berarti Elia minta waktu lagi nanti berarti ya, minta time lagi. Next mungkin. Kira-kira minggu ini atau minggu depan. Karena materinya sudah saya siapkan. Saya juga sibuk Uni ya. Jadi Oke. ya saya tidak seperti Uni yang memasak rendang, nggak ada pesanan jual gitu ya. Saya nggak terlalu sibuk tapi rezeki berlimpah itu sih alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillah lah ya. Oke. Sebentar dulu ya, saya buka dulu. Oke. Data saya yang saya siapkan Albert akhirnya tidak tersentuh. Serius. Data yang saya siapkan Albert tidak tersentuh tentang transmisi kitab suci. Data yang saya siapkan tuh sudah mapan tapi tidak tersentuh. Justru kita berbahas tentang janji Abraham. Kita itu ya. Kalau kritik teks itu lebih seru sebenarnya. Oke, ini kita lanjut ya. Saya coba itu nih tekan lagi. Saya biarin. Oke. Ya. Nah, tadi mengatakan mengenai sunat itu lagi-lagi sebenarnya saya harus katakan poinnya itu tidak didapat karena memang sunat itu adalah tanda, betul. Kalau tadi Uni menggunakan Kejadian 17 ayat 7 itu tidak melegitimasi bahwa itu diberikan kepada bangsa lain. Tuhan sendiri sudah menolak itu. Tuhan sendiri mengatakan bahwa perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak. Jadi janji itu hanya untuk Ishak. Kalau ini mengatakan dari hal-hal ini, dari ayat 7, seisi rumahmu dan lain-lain, itu karena Abraham. Itu mempengaruhi orang-orang yang ada di rumahnya sebagai orang yang dipilih Tuhan. Ya termasuk Ismail ya pasti. Tetapi janji mengenai apa yang Tuhan mau berikan itu hanya diberikan bagi Ishak. Jadi kalau ini tadi katakan Ismail juga diberikan, itu tidak relevan ya. Nah, kemudian nabi di perjanjian baru juga ada nabi. Pertanyaan saya, apakah nabi di perjanjian baru yang disebut nabi itu adalah nabi dalam peraturan Taurat? Tentu tidak. Jadi kalau Uni mengatakan setelah perjanjian baru pasti ada nabi. Kalau mungkin Uni mengatakan bahwa nabi kami itu juga adalah nabi. Itu tidak terhitung sebagai nabi di dalam hukum Yahudi karena dia tidak ditabiskan. Ya? Jadi perjanjian baru, kalau Uni mengatakan oke, dia tidak ditabiskan, dia harus karena dia adalah nabi baru, ya harusnya dia mengikuti peraturan Kristus dari para rasul. Begitu. Nah, yang ketiga mengenai Yesus yang adalah bukan Israel. Pertanyaan saya, adakah catatan sejarah atau catatan yang Alkitabiah di dalam kanon yang menyangkal keyahudian Kristus? Ingat, kalau dia bukan orang Yahudi, dalam pemahaman orang Yahudi tidak mungkin dia dipanggil sebagai rabi. Mungkinkah orang Yahudi menjadikan yang bukan Yahudi menjadi rabi? Yesus itu orang Yahudi, maka dia disebut sebagai rabi. Jadi kalau Uni mengatakan Yesus itu tidak sah karena dia itu sebenarnya bukan orang Yahudi, orang Yahudi mengakui dia sebagai rabi. Bahkan dia mengajar di bait Allah, dia masuk ke sinagoga. Anda ingat ketika peristiwa Antiochus Epiphanes di dalam Deuterokanonika di kitab Makabe, orang-orang dalam tanda petik orang-orang non-Israel itu menjara dan menajiskan bait suci yang dilarang oleh orang Israel. Kalau Yesus bukan orang Israel atau bukan bagian dari keyahudian, mungkinkah dia mengajar di bait suci? Mungkinkah dia mengajar di Beth Hamikdas? Mungkinkah dia mengajar di sinagoga?
Jadi saya pikir Uni terlalu terburu-buru menyimpulkan argumentasi mengatakan Yesus bukan orang Yahudi. Terlalu banyak data dan fakta yang alkitabiah maupun yang sejarah untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah orang Israel. Nah, bagaimana janji itu dipenuhi di dalam Kristus? Ini saya komparasi begini. Kalau Uni mau membenarkan bahwa di pandangan iman kami itulah yang menyempurnakan, yang menyelesaikan janji itu. Ada beberapa hal yang perlu Uni bayangkan. Kalau memang Uni, keyakinan Anda itu adalah menggenapi janji itu, apakah sunat yang Anda lakukan menurut sunat yang dilakukan Abraham? Sunat yang dilakukan Abraham usia berapa? 8 hari. Anda disunatkan usia berapa? 20 tahun, 15 tahun, 40 tahun. Itu sama sekali tidak mengelaborasi janji Abraham. Kalau Anda mengklaim bahwa Anda dari Abraham, sama sekali tidak. Tidak ada poin yang dapat Anda dapatkan dari sini. Yang pertama, Anda bukan dari keturunan Ishak. Yang kedua, Anda bukan dari Israel. Yang ketiga, Anda bukan dari keyahudian. Yang keempat, Anda sekalipun bersunat, itu hanyalah sunat yang Uni maksud di luar bangsa-bangsa lain. Bukan sunat bangsa Israel yang kepadanya janji diberikan. Sunat Israel di dalam Taurat, di dalam Miswot nomor 17, usia 8 hari. Kenapa Anda disunatkan tidak usia 8 hari? Kalau memang janji itu Anda yang mewarisinya. Oleh karena itu, tidak satu pun yang Anda dapatkan kalau Anda mengklaim bahwa kami adalah penerus dari Abraham. Semuanya gagal. Dalam pengertian, apa yang diajarkan Taurat, apa yang diwarisi oleh Allah, itu sama sekali tidak dielaborasi oleh yang datang setelah Yesus Kristus. Ya, jadi janji itu hanya boleh digenapi oleh Kristus. Kenapa? Karena hanya Kristus yang menyelesaikan semua hukum itu di dalam kesempurnaannya, di dalam takluknya dia kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Yesuslah yang disunat usia 8 hari karena dia keturunan Abraham. Kalau dia bukan keturunan Abraham, tidak mungkin dia disunat. Uni pergi ke sana orang Padang, ke Israel, Uni nggak mungkin disunat. Gitu ya, jadi coba direfleksikan kembali. Baik, saudara dalam Tuhan, tujuannya kita sudah simak apa yang boleh dibahas dan dibicarakan oleh Elia Miron dan Uni Riva. Ya, banyak poin yang boleh kita simak dan yang pastinya menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mereka membahas tentang perjanjian lama yang menubuatkan Yesus Kristus. Memang banyak hal yang boleh kita simak, tapi intinya mereka membicarakan tentang Yesus Kristus dan nubuat-nubuat para nabi dalam perjanjian lama yang juga menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Dan Elia Miron tadi menjelaskan bagaimana Yesus menggenapi daripada nubuat-nubuat itu. Yesus menjadi penggenapan nubuat para nabi. Nah, saudara dalam Tuhan, ini sangat luar biasa ya. Saya secara pribadi sangat terberkati dengan apa yang mereka bicarakan di video tadi, membuka wawasan kita tentang bagaimana perjanjian lama menubuatkan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah menonton cuplikan video tadi, seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang Yesus Kristus di dalam perjanjian lama, ya, kita boleh lihat bagaimana para nabi dalam perjanjian lama, ya, kemudian menubuatkan tentang Yesus Kristus. Ya, mereka menubuatkan Yesus sebagai Raja Damai, Yesus datang sebagai yang mendamaikan manusia, khususnya umat pilihan Tuhan, dengan Allah, dan mereka menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, saudara dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru kita boleh baca di sana bagaimana Yesus kemudian menggenapi nubuat itu sesuai dengan apa yang dipesankan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Nah, saudara dalam Tuhan, kenapa kemudian Yesus harus datang di dunia ini? Kenapa kemudian Yesus harus dinubuatkan oleh para nabi bahwa dia akan datang sebagai Raja Damai yang membebaskan umatnya dari belenggu dosa? Karena kita lihat di dalam perjanjian lama bagaimana manusia pertama jatuh di dalam dosa, khususnya dalam kitab Kejadian, ya, bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
dosa ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Maka ketika mereka tidak taat akan perintah Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa dan hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Bahkan kalau kita melihat Roma pasal 3, di sana dituliskan bahwa kemuliaan manusia itu sudah hilang, ya. Dan Yesus datang untuk mengembalikan kemuliaan yang telah hilang dari manusia, saudara dalam Tuhan. Ya, dengan kedatangan Yesus, dengan pelayanannya, dan juga dengan memberikan dirinya sebagai kurban keselamatan orang percaya melalui penyalibannya di atas salib, ya, kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati di hari yang ketiga, dan kenaikannya ke dalam kerajaan sorga. Maka Tuhan Yesus menyelesaikan persoalan dosa ini, dan orang yang percaya kepada Yesus, ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal sesuai yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Dan tujuan utama Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan antara umat pilihan Tuhan dengan Allah, sehingga kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Karena sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka manusia berikutnya, ya, hingga kedatangan Yesus di bawah tuntutan hukum Taurat. Memang, ya, semua orang yang menaati hukum Taurat, ya, mendapatkan hidup di dalam kekekalan. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, siapa sih yang mampu mentaati hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu berat, saudaraku dalam Tuhan, ya, sangat sulit untuk kita lakukan, saudaraku dalam Tuhan, ya. Maka Tuhan Yesus datang menggenapi semua itu, memberikan kita keringanan. Dengan cara apa? Dengan cara dia datang ke dunia ini menjadi manusia, ya, menggantikan kita di atas kayu salib, dan darahnya yang tercurah menjadi pembasuh daripada hidup kita, dan kita menjadi manusia baru, kita menjadi manusia merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang berbahagia sebenarnya. Ya, kita perlu sadar ini. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kenapa? Karena kita telah menerima kasih karunia yang begitu besar dari Allah. Ya, anugerah Tuhan yang sangat besar, tidak terhingga nilainya, dan diberikan kepada kita secara cuma-cuma oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa. Ya, Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, ini merupakan kebahagiaan kita sebagai orang Kristen. Ya, bahkan bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau hari ini saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dalam Tuhan, saya katakan bahwa itu bukan semata-mata karena pengetahuan kita, atau semata-mata karena orang tua kita, nenek moyang kita yang adalah Kristen. Tidak, saudaraku dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah memilih kita terlebih dahulu. Yesus Kristus telah memilih kita, telah memeteraikan kita, sehingga kita mengalami pengenalan akan Kristus. Sehingga kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan mulut kita mengatakan kepada Yesus, ya Abba, ya Bapa. Ini sangat luar biasa, saudara dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, kita sebagai anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ditebus Tuhan. Dan kita adalah ahli waris kerajaan sorga kelak. Saudaraku dalam Tuhan, hal ini perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak tahu apakah orang Kristen di luar sana boleh menyadari hal ini. Tetapi di kesempatan ini saya mau sampaikan ke kita bahwa penting untuk kita sadari bahwa saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Ya, bukti kita berharga di mata Tuhan. Yesus datang ke dunia ini. Allah berinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa manusia, ya, dan melepaskan kita dari belenggu dosa melalui kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke dalam kerajaan surga. Ya, di video saya sebelumnya juga saya sampaikan bahwa, ya, Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Ya,
Ini merupakan pengharapan besar bagi kita anak-anak Tuhan. Yesus mengatakan dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, Yesus mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Yesus juga mengesahkan dirinya sebagai Allah. Ketika dia mengatakan dia dan Bapa adalah satu, Bapa dalam dia dan dia dalam Bapa. Yesus menunjukkan kesetaraan yang sama dengan Allah Bapa. Dia merupakan pribadi kedua dari Allah itu sendiri. Ini sangat luar biasa. Ya. Harusnya kita sadar bahwa ini menguatkan iman kita, membuat kita semakin teguh, membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami kasih karunia yang besar daripada Tuhan, kita juga harus taat akan firman Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan yang meneladani Kristus, saudara dalam Tuhan. Sebagai apa? Sebagai wujud atau buah dari keselamatan kita. Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah menyelamatkan kita. Maka kita harus menghasilkan buah sesuai keselamatan kita sendiri. Ya. Jangan kita katakan kalau kita sudah taat akan firman Tuhan, meneladani Yesus, maka itu merupakan bayaran daripada dosa kita. Tidak, Tuhan Yesus telah menyelesaikan persoalan dosa kita. Tinggal bagaimana kita taat akan firman-Nya sebagai buah dari keselamatan yang telah kita terima. Saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.